Halo, selamat berjumpa kembali kawan Kaliber. Kawan Kaliber pasti tahu ya, presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin negara itu sudah selayaknya diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tinggi, bahkan sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi sekarang di negeri kita ini, syarat untuk menjadi karyawan baru sebuah BUMN itu ternyata jauh lebih tinggi dibanding calon wakil presiden. Kok bisa begitu ya? Ikuti diskusinya bersama saya dan Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Indra apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Apa kabar nih kawan Kaliber? Kita kembali lagi di hari Senin untuk mengupas dan menganalisa berita-berita terkini, berita-berita yang lagi viral dalam upaya untuk mengedukasi, untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, terutama dalam pendidikan politik. Ya, sambil kita menunggu pembacaan putusan MK soal sengketa Pilpres, Mas. Ini Iya, ada yang lagi heboh di sosial media khususnya ya. deg-degan juga nunggu hasil putusan MK seperti apa. Mudah-mudahan yang Ya, terbaik lah untuk ya. Indonesia. Banyak yang nginep, Mas, di sekitar gedung MK ini. Iya, pastinya lah. Iya. Nah, kita hari ini mau bahas apa nih? Berita apa nih? Nah, ini yang lagi heboh di sosmed, Mas. Soal syarat menjadi karyawan sebuah BUMN itu ternyata jauh lebih tinggi, jauh lebih rumit dibanding syarat untuk menjadi seorang wakil presiden. Wah, ini Ini cuman di sosmed atau ada berita di media mainstreamnya? ada media Karena kita mainstream. nggak cuman bahas, kita nggak mau cuman bahas sesuatu yang di sosmed. Kita Ya, harus mengupas berita yang betul-betul ada di media mainstream. ya. Ini saya ambil dari suara.com. Suara.com ini media mainstream yang sudah punya verifikasi Dewan Pers, Mas. Sertifikasi Dewan Pers sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Oke, gimana tuh beritanya? Judulnya, iya, judulnya beda syarat IPK jadi Wapres RI versus pegawai KAI. Nyesek PT Gibran Kereta Api muncul, ya? ya, Gibran muncul rakyat uring-uringan. PT Kereta Api Indonesia atau KAI baru-baru ini membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Namun syarat menjadi pegawai KAI yang telah dirilis itu malah menjadi sorotan tajam khususnya mengenai syarat IPK. Bagaimana tidak? KAI memasang syarat IPK minimal yang tinggi, yakni pelamar wajib memiliki IPK 3,5. IPK 3,5 bagi calon pegawai KAI pun ramai dibandingkan dengan IPK wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Cawapres Subian, Cawapresnya Prabowo Subianto ini diketahui hanya memiliki IPK 2,3, di mana IPK tersebut dianggap rendah bagi masyarakat. Namun kenyataannya IPK 2,3 Gibran bisa dipakai sebagai modal menjadi Wapres RI. Sementara itu, KAI merilis lowongan pekerjaan dengan syarat pelamar harus memiliki minimal IPK 3,5. Tak sampai di situ, pelamar juga wajib menyertakan skor TOEFL 500 untuk bisa diterima di perusahaan BUMN tersebut. Tentunya persyaratan itu membuat warganet uring-uringan. Berdasarkan penelusuran suara.com, kata kunci IPK 3,5 menjadi trending topik di X hingga Jumat kemarin. Ya inilah Hmm. kalau kalau kita punya sebuah apa ya istilahnya masalah dalam proses pencalonan eh, calon pemimpin negara atau daerah kan kalau ada polemik ya akhirnya diseret kemana-mana kan. Itulah yang kita berulang kali mengatakan perlunya kita punya pemerintah yang memiliki legitimasi. Artinya orang itu nggak mempertanyakan. Nah ini kan berarti warganet Indonesia menyimpulkan lebih susah jadi pegawai KAI daripada jadi wapres kan. Iya, Karena untuk jadi pegawai KAI IPK-nya harus 3,5 kan harus pinter banget tuh. ya, Sedangkan untuk jadi wapres, cawapres ya, ini 2,3 bisa.
Nah, hal-hal yang seperti ini akan selalu menjadi guyonan, menjadi gunjingan masyarakat. Karena tadi diawali dengan ketidakpercayaan dari proses, ya kan? Ini belum lagi nanti akan ada yang muncul nih. Wah, saya IPK 2,3 diterima kok di KAI. Hmm. Kok bisa? Ya soalnya manajer HRD-nya paman saya kan. Nanti kan muncul lagi yang model-model seperti itu. Jadi ini yang sebetulnya punya dampak yang sangat luas. Makanya kita tidak mendukung upaya-upaya untuk menghalalkan segala cara dalam berdemokrasi kan, mencari kekuasaan dengan menggunakan menghalalkan cara apapun. Karena tadi dampaknya masyarakat jadi tidak percaya lagi dan andai kata nih hasil putusan MK hari ini tetap eh, akan melantik pasangan Prabowo dan Gibran, itu hal-hal yang dalam tanda kutip eh, apa ya, ngenyek atau mengejek posisi Gibran nggak akan berhenti, Ya, ya kan? Dan itu kan kita sebagai warga negara sendiri kan juga malu akhirnya kalau punya pemimpin yang malah dihina oleh warga negaranya sendiri. beban buat Pak Prabowo sebagai presiden, beban juga buat masyarakat kita sebagai pemilik Betul, negeri ini. betul. Belum lagi kalau misalnya itu dibahas sama orang asing, warga negara asing, kan kita lebih malu lagi. Itulah kita ingin untuk kita punya pemimpin yang dipilih berdasarkan proses yang demokratis, proses yang luber dan jurdil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sehingga nggak muncul hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya di telinga didengar juga tidak enak. Itu satu poinnya. Yang kedua juga hal yang sekarang ini terjadi nepotisme, kemudian meraih sebuah kekuasaan tanpa meritokrasi hanya karena hubungan kedekatan itu terlihat jelas tidak disupport oleh rakyat. Ternyata rakyat Indonesia kalau melihat dari komentar-komentar yang muncul kan memang ingin ada sebuah proses seleksi itu yang memang berdasarkan kompetensi, bukan koneksi. Ya. Ini akan menjadi contoh yang penting buat generasi penerus Indonesia. Bagaimana kita akan membangun eh, manusia-manusia Indonesia untuk betul-betul berpikir punya motivasi untuk berprestasi, bukan motivasi memiliki koneksi. Itu yang itu yang terjadi sekarang, Mbak. Banyak hal-hal yang dipertontonkan justru lebih penting punya koneksi daripada punya prestasi. Ya, Mas, Sangat. ini ada beberapa komentar dari netizen, Mas. Saya bacakan dulu ya. Ini menarik nih, lucu-lucu. Oke. KAI buka lowongan pekerjaan, syarat IPK 3,5. Untung Samsul dalam kurung Gibran nggak lamar kerja di KAI. Bisa direvisi aturan sama pamannya. Sindir warganet dengan emosi ngakak. Tapi untuk jadi pemimpin negeri ini aja nggak perlu IPK setinggi itu. Cukup punya paman di MK dan IPK 2,3 bisa daftar cawapres katanya. KAI buka loker syarat IPK 3,5. Baru pertama kali lihat dah kerja ada apa ini? Baru pertama kali lihat dah kerja ada syarat seribet ini. Emang ada ngaruh? Emang apa pengaruhnya IPK sama skill pekerjaan? Udah tahu tiap universitas standar IPK beda. Kalau gitu daftar universitas gak jelas aja. Yang penting IPK tinggi. Mending ada intes baru bener. Gitu. Lama banget PTKI lowongan syarat minimal IPK 3,5, IPK calon presiden kita 2,3 dan seterusnya. Iya kan akan menjadi bahan guyonan terus kan gitu. Itu yang sebetulnya kalau
MK itu tidak mengabulkan permohonan pasangan 01 dan 03, artinya paslon 02 Pak Prabowo dan Gibran ini dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, sindiran-sindiran seperti ini akan muncul terus, Ya. ya kan? Dan pada dasarnya kita juga ingin punya presiden, wakil presiden itu kan yang putra atau putri terbaik Indonesia pada saat ini. Itu yang pastinya kita harapkan. Jangan hanya karena koneksi, apalagi sampai mengutak-utik hukum, ya kan? Persyaratan itu diubah. Nah, ini yang jangan-jangan tadi berdampak ke anak-anak kita berpikir, oh persyaratan IPK 3,5 misalnya untuk bekerja di PT KAI, kalau saya punya koneksi itu bisa dirubah menjadi hal yang biasa. Itu kan nggak baik ya. Karena kita harusnya memang punya standar, apalagi bicara tentang kualitas manusia. Kita bicara hidup di era digital ini, di era sebutannya masyarakat 5.0 ya, Society 5.0, itu justru kita harus memang punya keterampilan-keterampilan yang tidak bisa dimiliki oleh robot, oleh teknologi, oleh AI, Artificial Nah, Intelligence, kecerdasan buatan. Jadi itu keterampilan-keterampilan seperti inovasi, keterampilan memecahkan masalah, ya kan, problem solving, kemampuan untuk bekerja sama, berkolaborasi, berpikir kritis, berkomunikasi, itu hal-hal yang sangat penting dibutuhkan. Justru sangat penting kemampuan yang humanis ini dibandingkan keterampilan yang bersifat teknis. Nah, itu hal-hal yang masyarakat juga supaya paham, dan kita memang mendukung terus supaya proses seleksi di lembaga manapun, baik itu BUMN, BUMD, ASN, sampai perusahaan swasta pun, kita mendorong pola yang berdasarkan meritokrasi, berdasarkan kompetensinya, bukan berdasarkan koneksinya. oh ya. Itu, Mas. Ya, itu kalau perusahaan aja menetapkan standar kualitas yang tinggi untuk karyawannya, ini karyawan-karyawan baru. Apalagi sebuah negara yang membawai perusahaan-perusahaan itu nanti kan. BUMN itu kan ada di bawah kendali pemerintah. Lah, pimpinan pusat pemerintah itu harusnya, kalau menurut saya itu harusnya mempunyai kualifikasi yang di atas rata-rata mereka itu. Jangan di bawah, nanti runyam jadinya pola pikirnya, apa etikanya segala itu nanti bisa di bawah standar yang karyawan BUMN itu. Ini yang memprihatinkan kita, Mas. Gitu, Mas. Nah, ya itu kan yang menjadi guyonan para netizen, itu ternyata lebih susah ya jadi karyawan PT KAI daripada jadi wakil presiden, kan begitu. Karena dari persyaratan IPK aja udah jauh banget, dari 3,5 ke 2,3. IPK ini ya terlepas dari, tadi kan ada yang mengatakan tergantung universitasnya ya. Tapi kan paling nggak itu sebuah potret prestasi. Apakah orang tersebut dalam menuntut ilmu itu juga mengejar prestasi, atau cuman sekedar ya yang penting dapat ijazah, yang penting selesai kuliahnya, nggak peduli dengan prestasi. Itu kan akan membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan dalam hal kita mencari pemimpin di tingkat nasional, pemimpin dimanapun lah, kita harusnya kan mencari yang terbaik ya, bukan yang memiliki koneksi. Itu hal seperti ini yang kita dorong terus lah, supaya menyadarkan masyarakat Indonesia yang namanya ordal itu nggak baik. Ya karena logikanya aja, Mas, misalnya kita mau nyari 11 orang buat main sepak bola, mewakili Indonesia untuk turun di gelanggang misalnya Piala Dunia. Kan kita harusnya memang mencari 11 orang yang paling jago main sepak bola kan.
bukan yang anaknya ketua PSSI misalnya, atau saudara dekatnya Menteri Olahraga misalnya, Menpora, kan nggak seperti itu, ya kan? Untuk menjadi anggota tim nasional sepak bola, tapi bukan berdasarkan kemampuannya. Begitu orang nonton di stadion, ngelihat loh orang ini kok nggak bisa main bola kan gitu. Kan dampaknya juga pasti timnya kalah, karena orang tersebut menjadi beban. Nah ini kan yang ditakutkan juga, kenapa kita mendorong adanya juga di balik nih, bicara tentang MK, kita mengharapkan diskualifikasi pasangan 02 maupun atau minimal itu dari cawapresnya yang didiskualifikasi, kemudian ada pemungutan suara ulang. Karena kita tidak ingin memberikan contoh presiden yang buruk ke anak-anak kita, generasi masa depan, tentang bagaimana cara memilih pemimpin, bagaimana cara menyeleksi kandidat terbaik yang tidak berdasarkan kompetensi tadi, meritokrasi tadi. Itu yang kita mau perbaiki bersama. Iya, begitu Mas. Dan begitu kawan Kaliber, diskusi Mas Indra dan saya. Kawan Kaliber juga bisa terlibat dalam diskusi ini dengan cara menulis di kolom komentar. Bagaimana perbandingan menjadi karyawan BUMN dan syarat menjadi wakil presiden. Itu seperti opini warganet pada umumnya. Kita tunggu opini Anda di kolom komentar Kaliber. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih kawan Kaliber. Besok kita jumpa lagi dengan topik yang lebih hangat, lebih seru lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.